Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep dasar algoritma dan pemrograman. Lalu ada menjelaskan tentang aplikasi Pascal, lalu 2 contoh soal untuk pengulangan di aplikasi Pascal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman. Pertama, ada pengertian dari algoritma. Nah, menurut Budiman ini menyebutkan bahwa algoritma berarti solusi. Ketika orang berbicara mengenai algoritma di bidang pemrograman, maka yang dimaksud adalah solusi dari suatu masalah yang harus dipecahkan dengan menggunakan komputer. Nah, algoritma ini harus dibuat secara runut atau runtut agar komputer mengerti dan mampu mengeksekusinya. Analisis kasus sangat dibutuhkan dalam membuat sebuah algoritma. Misalnya, proses apa saja yang sekiranya dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan. Nah, di algoritma ini tentu memiliki ciri-ciri. Di sini terdapat 4 ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama, ada algoritma memiliki logika perhitungan atau metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, ada menghasilkan output yang tepat dan benar dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar secara sistematis dan rapi sehingga tidak menimbulkan arti ganda atau ambiguus. Lalu yang keempat, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Nah, di penyajian algoritma ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada deskriptif. Nah, di deskriptif ini ialah algoritma yang ditulis dalam bahasa manusia sehari-hari, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan dalam bentuk kalimat. Setiap langkah algoritma diterangkan dalam satu atau beberapa kalimat. Lalu ada pesekot. Nah, pesekot ini merupakan suatu bahasa yang memungkinkan programmer untuk berpikir terhadap permasalahan yang harus dipecahkan tanpa harus memikirkan sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Di pesekot itu digunakan untuk menggambarkan logika urutan-urutan dari program tanpa memandang bagaimana bahasa pemrogramannya. Lalu ada flowchart. Nah, flowchart ini terbagi menjadi dua, yaitu flowchart program dan flowchart system. Flowchart itu di dalam bahasa awamnya adalah bagian alur, di mana diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Nah, setiap langkah ini digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Di sini terdapat contoh dari flowchart program. Dapat dilihat dari bentuk dan kode-kodenya. Lalu ada flowchart system. Flowchart system ini tentunya berbeda dengan flowchart program. Kalau di flowchart system ini dia lebih runtun dan lebih jelas kode-kode apa saja yang dipakai. Lalu kita masuk ke struktur algoritma. Nah, agar algoritma ini dapat ditulis lebih teratur, maka sebaiknya dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian header, yang kedua ada bagian deklarasi, dan yang ketiga ada bagian deskripsi. Lanjut kita akan masuk ke input dan output. Nah, di input ini, maksud dari input ini meminta data yang diperlukan dari user. Sebagai contoh, dalam menghitung luas persegi panjang, tentu diperlukan data berupa besarnya panjang dan lebar bangun persegi panjang tersebut. Nah, dengan kata lain, algoritma menentukan luas persegi panjang mempunyai dua input berupa panjang dan lebar persegi panjang. Data yang diinputkan hanyalah data berupa integer, real, char, atau string. Untuk output itu merupakan mencetak informasi yang dihasilkan oleh algoritma. Sebagai contoh, dalam algoritma menghitung luas persegi panjang yang tadi, hasil akhir yang diinginkan adalah luas persegi panjangnya. Dengan kata lain, algoritma tersebut memiliki suatu output, yaitu luas persegi panjang. Jadi output ini merupakan hasil akhir dari suatu program yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ada pemrograman. Arti dari pemrograman ini, program adalah perwujudan atau implementasi algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman, dan kegiatan membuat program disebut pemrograman atau programming. Orang yang menulis program disebut pemrogram atau programmer. Tiap-tiap langkah di dalam program disebut pernyataan atau instruksi. Jadi program tersusun atas deretan instruksi. Bila suatu instruksi dilaksanakan, maka operasi-operasi yang bersesuaian dengan instruksi tersebut dikerjakan oleh komputer.
Lanjut, kita akan masuk ke tipe data. Nah, tipe data ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada tipe bilang di mute. Tipe data ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada tipe data bilangan bulat. Nah, tipe data bilangan bulat ini biasa kita sebut integer. Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat tanpa pecahan. Contohnya in, short, atau long. Yang kedua ada tipe data bilangan pecahan. Ini digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan, contohnya float dan double. Yang ketiga ada tipe data karakter, digunakan untuk menyimpan karakter tunggal, contohnya char. Yang keempat, tipe data string, digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter, contohnya string dan char. Yang kelima, ada tipe data logika atau boolean. Boolean digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran, yaitu true atau false. Contohnya boolean-nya tadi. Yang keenam ada tipe data array digunakan untuk menyimpan kumpulan nilai yang serupa. Contohnya in ada tanda ininya tanda kurungnya, lalu ada string, ada double. Yang ketujuh ada tipe data objek, digunakan untuk menyimpan objek yang kompleks dengan properti dan metode. Yang kedelapan ada tipe data khusus, misalnya tipe data tanggal, tipe data waktu, tipe data enumeration, dan lainnya tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Nah, sebelum itu, tadi karena kita sudah mengetahui tentang pengertian dari algoritma dan pemrograman, selanjutnya algoritma dan pemrograman ini tentunya memiliki hubungan satu sama lain. Algoritma berperan penting dalam pemrograman karena merupakan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebelum menulis kode program, sebaiknya kita merancang dan merencanakan algoritma terlebih dahulu. Nah, algoritma yang baik dapat membantu pemrograman dalam memahami dan mengorganisir solusi mereka sebelum mereka menulis kode. Setelah algoritma ditentukan, langkah-langkah kemudian diimplementasikan ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Kualitas algoritma dan kualitas pemrograman memiliki dampak langsung pada kinerja, kehandalan, dan keefisien program yang dihasilkan. Sekian untuk penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan yaitu tentang Pascal. Nah, sebelum kita memasuki tentang Pascal, kita harus mengetahui dulu tentang sejarah Pascal. Pascal adalah bahasa tingkat tinggi, yaitu high level language yang orientasinya pada segala tujuan dirancang oleh Profesor Nicolaus Wirth dari Technical University of Zurich di Switzerland. Nama Pascal diambil sebagai penghargaan terhadap Blaise Pascal, ahli matematik dan filosofer terkenal abad 17 dari Prancis. Profesor Nicolas Wirth memperkenalkan kompiler bahasa Pascal pertama kali untuk komputer CDC 6000 atau Control Data Corporation yang dipublikasikan pada tahun 1971 dengan tujuan membantu mengajar program komputer secara sistematis, khususnya untuk memperkenalkan pemrograman terstruktur. Pascal dirancang untuk mempermudah pemrograman yang mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah dipelajari. Lalu ada fitur-fitur Pascal. Fitur-fitur Pascal yang pertama adalah Pascal mendukung tipe data yang beragam seperti integer, real, char, string, dan boolean, dan lainnya. Pascal memiliki struktur kendali seperti penyataan if atau else, perulangan for, while, and repeat until. Pascal memungkinkan penggunaan array untuk mengelola sekumpulan data yang terorganisir. Pascal juga mendukung konsep rekursi, di mana sebuah prosedur atau fungsi dapat memanggil dirinya sendiri. Penggunaan Pascal banyak digunakan dalam pendidikan sebagai bahasa pemrograman pertama bagi pemula. Lanjut. Karena sintaksinya yang sederhana dan terstruktur,
sangat jelas pada Pascal. Pascal dapat digunakan untuk pemrograman sistem seperti pengembangan sistem operasi atau perangkat lunak tingkat rendah. Lalu ada implementasi Pascal. Yang pertama, Pascal memiliki beberapa implementasi yang populer seperti Turbo Pascal, Free Pascal, dan DLP. Turbo Pascal adalah salah satu implementasi Pascal yang populer pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sedangkan Free Pascal adalah kompiler Pascal yang bersifat open source dan multi-platform. DLP adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang menggunakan bahasa Pascal sebagai basisnya. Oke, jadi pertama kita masuk ke pemrograman while do. Nah, di sini nih udah ada sintaksnya. Tapi sebelum kita masuk ke sintaksnya, kita harus tahu terlebih dahulu while do itu apa. Jadi while do itu merupakan sebuah perulangan pada Pascal yang menggunakan kondisi, di mana kondisi ini berupa ekspresi boolean sebagai penanda perulangannya. Jadi perulangan dengan while do ini tidak akan berhenti selama kondisinya itu masih bernilai true. Untuk lebih jelasnya kita masuk bagaimana cara penggunaan while do dalam Pascal. Di sini dapat dilihat ya kan ada sintaks tentang kita tuh disuruh menentukan kelipatan 5 kurang dari 100. Nah, kalau dilihat dari sini kita sudah lihat bagaimana sintaksnya. Untuk lebih jelas kita buat yang baru saja untuk lebih memahaminya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan itu kita tuh harus bikin terlebih dahulu judul programnya. Di sini saya akan buat program yaitu program while do aja ya, kita buat program while do. While do. Setelah itu kita tuh setelah memasukkan program apa yang akan kita bikin, kita mengaktifkan UseCRT yang berguna untuk mengaktifkan fungsi keyboard dan juga fungsi layar pada PC kita, screen laptop kita, oke? Kita ketik UseCRT, jangan lupa di akhirnya pakai titik koma. Setelah itu kita masukkan atau kita deklarasikan variabelnya apa. Nah, di sini variabel yang saya pakai itu variabel i, di mana i itu merupakan sebuah integer. Tipe datanya itu integer ya. Setelah kita masukkan i, kita bisa mulai dengan mengetikkan begin, di mana di sini dia akan memulai pemrogramannya. Setelah itu kita masukkan ini write-learn. Write-learn itu berfungsi untuk mencetak, di mana dia nanti akan bertugas mencetak apa yang kita perintahkan. Di sini saya akan membuat tulisan berikut bilangan kelipatan 5 kurang dari 100. Ya. Setelah kita masukkan write-learn, kita tulis berapa sih ininya i itu. I itu di sini kan kita bikin i itu kelipatannya 5 ya. Jadi i itu nilainya 5, bernilai 5. Setelah itu kita masukkan begin. Begin kembali. Setelah itu kita masukkan while do. While do. Nah, di sini while do ini berfungsi untuk range-nya. Berapa sih iterasi yang akan kita batasnya, batas dari yang akan kita lakukan perulangannya. Di sini saya menggunakan i itu kurang dari 100. Salah, itu kurang dari 100. Baru jangan lupa do.
I itu harusnya di sini ya. I itu sama dengan I itu sama dengan 5. Oke. Setelah itu udah kita masukkan nih perulangan while do-nya. Kita masukkan begin lagi untuk dia tuh memulai mencetak nilainya untuk di saat nanti kita masukkan atau kita enter program itu nanti akan mencetak berapa nilainya itu kita pakai dengan ini. Kita tulis di sini write itu beri barisan bilangannya itu sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jangan lupa peti atas, baru kita taruh di sini komanya itu I. Nah, ini berfungsi biar nanti ketika Pascal itu mencetak barisan bilangan itu sama dengan, nah nanti dia tuh akan mencetak juga nilainya berapa, hasil dari nilai perulangannya itu. Itu berfungsinya seperti itu. Baru kita buat rumusnya. Rumus yang akan kita gunakan bagaimana supaya program itu akan mencetak perulangannya. Nah, di sini nih kita pakai I itu sama dengan rumusnya itu I ditambah 5 karena kita melakukan perulangan kelipatan 5 ya. Setelah itu baru kita write learn. Kita write learn kan. Di sini juga jangan lupa kita kasih write learn karena kalau tidak kita kasih write learn nanti otomatis program yang akan keluar atau outputnya itu langsung keluar gitu, tidak secara bertahap gitu ya. Setelah kita bikin write learn baru kita end kan. Berhubung di sini kita memakai 3 begin atau 3 pemulaian atau 3 start, maka n-nya itu juga harus 3 ya. N dan n yang terakhir. Setelah itu untuk kita melihat apakah sintaks kita ini sudah betul atau benar, kita compile. Nah, jika ada yang salah berarti kita bisa lihat nih di sini apa sih yang salah. Nah, di sini saya salah memasukkan ini ya, titik koma ya. Baru kita compile lagi. Maka di sini juga harus dikasih titik koma. Kita bisa lihat apa aja kekurangan kita. Nah, jika sudah muncul yang seperti ini, berarti sintaks kita sudah betul, baru kita disarankan untuk menjalankan programnya. Nah, jadi inilah deret bilangan dari kelipatan 5 yang sudah dijalankan oleh Pascalnya. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Untuk perulangan selanjutnya akan dibahas oleh Rike. Baik, selanjutnya adalah program pengulangan Turbo Pascal, yaitu repeat until. Nah, sebelum masuk ke soalnya, repeat until itu pada dasarnya perulangan mirip seperti perulangan while do, di mana kita akan melakukan pengecekan dalam setiap iterasi apakah nilai variabel counter masih dipenuhi atau tidak. Nah, bedanya pada repeat until pemeriksaan kondisi ini dilakukan di akhir perulangan, bukan di awal seperti while do. Nah, repeat until itu kondisinya itu dicek di akhir. Setidaknya isi perulangan akan dijalankan minimal 1 kali meskipun kondisi tidak terpenuhi. Nah, inilah perbedaan mendasar dari repeat until dengan perulangan lain seperti for do atau while do. Nah, perulangan repeat until itu akan terus berjalan sampai kondisi bernilai benar atau true. Dengan kata lain, perulangan tidak akan pernah berhenti selama masih bernilai salah atau false. Nah, itu sebabnya kita perlu membuat sebuah pernyataan untuk mengubah nilai yang mengubah kondisi.
bernilai benar atau true, sehingga proses perulangan itu dapat berhenti. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita lanjut ke contoh soalnya aja. Kita tulis dulu pertama program pengulangan, judul program pengulangannya. Oke, jangan lupa dikasih tanda titik koma biar programnya tetap berjalan dengan benar. Oke, lanjut ke UCCRT. Setelah menulis UCCRT, kita menuliskan variabelnya. Di sini kita contohin variabelnya itu I, yaitu I merupakan data integer. Oke, jangan lupa dikasih tanda titik koma lagi. Lanjut ke begin atau untuk memulai pemrogramannya. Setelah begin, kita lanjut menulis clear screen. Nah, fungsinya itu untuk menghapus pemrograman awal yang kita buat tadi. Jadi itu nggak bakal kebaca sama sistem di slide run-nya nanti. Oke, enter. Ini I awalnya itu adalah, kita contohin 0 ya. Oke. Oke, kita masuk ke program repeat-nya. Repeat. Lalu lanjut memulai program repeat-nya, kita tulis begin. Lalu write learn. Nah, write learn ini fungsinya untuk mencetak layar, mencetak layar sampai ditemukan karakter dari pemrogramannya. Write learn. Oke, di sini kita tulis judulnya. Judul untuk karakternya nilai variabel I adalah titik 2, spasiin. Oke, ada yang salah. Ini bagian sebelah nilai, harusnya koma atas ya. Oke. Koma atas, lagi koma, I, lalu tutup kurung, titik 2, titik koma. Oke, enter. Setelah itu kita menuliskan rumus untuk I-nya itu. I sama dengan, kita contohin rumusnya itu I tambah 1. Lalu titik koma. Enter. Karena ini untuk pemrograman repeat-nya, ini udah selesai jadi N. Titik koma, lanjut ke until. Nah, fungsi until ini untuk menyampaikan kayak apa ya Bang? Fungsi until itu untuk menyatakan sampai ke. Nah, di sini sampai until sampai I sama dengan, kita contohin I itu sampai 10, lalu lanjut titik koma, enter, lalu readline. Nah, fungsi readline itu untuk membaca karakter dari Oke. Oke. Oke, maksud saya readline itu fungsinya untuk membaca perintah. Lanjut, karena udah selesai pemrogramannya, kita end kan.
Jangan lupa titik, karena titik itu menandakan pemrograman sudah berakhir. Kita lanjut compile untuk mengecek apakah pemrogramannya sudah benar. Oke, karena sudah benar, pencet enter. Lalu kita coba run-kan. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini dia variabel-variabelnya, program dari pemrograman repeat until, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tadi kan kita tulisnya itu sampai 10 kan. Nah, programan repeat until itu tuh untuk menyampaikan sampai ke 10, tapi 10-nya itu nggak masuk. Jadi cuma sampai 9 aja. Artinya dia itu sebelum angka yang kita tulis. Oke. Lalu gimana sih kalau misalnya pemrograman kita itu gagal? Nah, jadi di sini kita contohin di sini di bawah clear screen tuh misalnya 1000. Nah, di sini kita until-nya itu kita ganti jadi tanda lebih dari. Nah, kita coba compile dulu untuk cek. Nah, kan udah berhasil. Kita lanjut ke run-nya. Nah, di sini ini berarti programnya gagal karena dia nggak menampilkan program pengulangan repeat until-nya. Jadi cuma sekedar variabelnya gitu aja. Berarti bisa dibilang pemrograman yang ini tuh gagal. Tapi tetap bisa di-run. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.